Dari program D4 Ahli Jenjang Laboratorium Medis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas mengembangkan karakter dan kepribadian. Dan objek yang saat ini saya ambil sekarang adalah tentang Al-Bayt Al-Quran Al-Akbar Palembang, yang lebih dikenal di Palembang adalah Al-Quran Raksasa. Untuk selanjutnya, yuk kita ikuti perjalanan saya. Ada coba-coba Al-Quran Raksasa, ada misi Al-Quran, tapi sebenarnya lebih orang kita nyebutnya baik Al-Quran Al-Akbar. Al-Quran Akbar. Dan perkenalkan dulu ya, saya Rahmayati dari Stikes Nasional Solo, program D4 ya. Nah, mau tanya tentang Al-Bayt ya, Al-Bayt Al-Akbar Al-Quran. Ini tadi sudah Masya Allah ya, bisa kita jelasin nggak Pak latar belakang bentuknya Al-Quran Karim? Ya, jadi latar belakang Ustaz membuat Al-Quran ini sebenarnya ada ceritanya sedikit. Waktu itu Ustaz Hadis Abadillah membuat kaligrafi atau perkamen di Palembang. Mungkin dari itu pernah sholat atau pernah penyelesaian di Palembang. Bila salah satu yang bikin kaligrafi dalam surat itu. Tapi waktu itu Ustaz katanya pada umumnya di malam hari itu kajian hari itu kan ramai dan di malam hari kan sepi. Jadi suatu malam beliau kecapean, begitulah dalam pikiran entah mimpi entah tiga dosa itu. Jadi dia tidak berbiasa untuk dulu membawa Al-Quran langsung ya. Tapi singkat cerita yang dicobain pertama kali sebenarnya apa yang di depan itu Bu. Itu sebagai tonggak sejarahnya Bu. Di situ tertulis tahun 2001 dengan modal awal dia membawa Al-Fatihah itu mengembalikan cincin pernikahan tersebut. Tapi ada juga yang bertanya apa motivasi sebenarnya membawa Al-Quran ini. Kata Ustaznya dia motivasinya juga yang pertama itu untuk mensiarkan agar bisa mensiarkan Al-Quran ini mungkin kita sepakat Palembang atau Indonesia untuk lebih mencintai agama Al-Quran. Yang kedua Bu, beliau ingin meningkatkan pariwisata. Mungkin ini lebih tepatnya pariwisata religi. Ya. Yang ketiga beliau ingin menghilangkan image atau citra kita orang Palembang bahwa orang Palembang ini kalau tidak Jakarta, Pulau Jawa dianggap Anda minus lah Bu. Nanti kata terus kayak orang Palembang ini rampok, kemudian mondok, rampok dan sebagainya. Tapi Ustaz ingin bahwa putra asli Palembang semasa pendidikan bisa juga berkarya berguna bagi nusa bangsa dan agama. Ini buktinya karya Ustaz Sobatullah ini asal kita dalam. Daripada hal-hal negatif tentang Palembang itu tidak seluruhnya benar. Tapi betul bahwa kami langsung ya air susu sebelangnya rusaknya darilah sedikit. Si perempuan kenal kalau jahatnya. Ya. Lagi image memang Palembang itu rasanya kayak preman-preman gitu. Jadi kalau Al-Quran ini terbuat dari kayu apa ya Pak? Jadi ibu ini semuanya terbuat dari kayu tembesu. Mengapa diberi kayu tembesu oleh Ustaz Abdillah sebagai pendiri Al-Quran ini? Karena diberi kayu itu lebihnya memang anti rayap, tidak bukan dan tidak mudah lapuk, itu akan usianya bisa mencapai ratusan tahun. Dan kayu tembesu ini salah satu asli kayu kita di Palembang, Sumatera Barat atau di Sumatera. Kalau di Jawa mungkin sekelasnya kayu jati, di Kalimantan itu ada kayu berlian katanya. Itu namanya ini kayu tembesu ini. Lumayan mahal ya? Kayu tembesunya kan mahal sudah masuk ke ini masuk Taiwangun, jadi Taiwangun ya mahal. Tangan bawah Pak ya? Nah, jadi ini benar Bu, semua akun ini justru ini benar-benar bukan tangan. Tapi kata Palembang ini kita tak. Nah, tapi Ustaz ini tetap mengangkat budaya Lampung Palembang. Misalkan ornamen atau tingkahnya itu ada yang bermotif buah kaya, bunga matahari, bunga lombu,
bagus atau mengatakan, tetapi untuk Palembang selalu dominasinya warna putih kemasan sama merah. Jadi kuning kemas ini filosofinya melambangkan kejayaan, kalau warna merah itu melambangkan keberanian. Jadi banyak kita bilang, Pak, kenapa ada bunga lotus ada bunga teratai? Kalau menurut cerita dan sejarahnya ini peninggalan Raja Sriwijaya. Sriwijaya itu katanya menganut agama Buddha. Dalam agama Buddha itu kan teratai itu suci. Tetapi karena ini berhubung budaya lokal kita Palembang, Selatan, tetap kita angkat, kita jaga dan kita lestarikan. Mas Palembang itu bukan yang kita lihat lagi, siapa lagi kita. Nah, dan cinta lagi ini berentang mencintai orang lain. Nah, jadi ini kan kita tetap menyumbangkan, mengangkat budaya kita Palembang sebagai. Tetapi memang budaya Palembang itu selalu bentuknya kalau aku tumbuhan, tidak fauna, binatang ya. Maka di sini tidak ada bentuknya ular, naga kan, mungkin juga tidak elok, tidak pantas. Mau koreksi dulu, jadi kan harus satu. Ya, jadi banyak ini koreksinya. Salah satunya ada salah satu sekarang Uji, Muhammad Sendiri, ada usaha-usaha jenis Mahkamah, itu banyak kok itu nanti itu. Tiketnya juga tidak mahal ya Pak ya? Nah, jadi biaya tiket ini untuk anak-anak Rp15.000, untuk dewasa Rp20.000. Makanya saya bilang, ibu kalau kamu beli tiket daripada kamu untuk beli tiket niatnya, lebih baik kamu niatnya tambah ke untuk beli bakso tako. Karena dengan beli tiket ini semoga uang kamu bermanfaat, karena uang sebagai disisikan untuk pengembangan dan pengembangan Al-Quran ini. Dari biaya tiket tadi ya Pak ya? Jadi, untuk bayar bangunan, renovasi, nak bayar listrik, bayar leden, cak kambing juga di sini bu, tidak munafik, namanya punya bini nak makan nak minum dulu. Ya tadi kalau kamu mengejar dunia, akhirat tinggal. Kalau kamu mengejar akhirat dunia, melo. Nah, itu kan memang Ustaz masih jabat anggota DPR RI, masih berada penghasilan. Jadi karena sudah pensiun ya tadi, maka ada tiket, kita buka UMKM. Nah, UMKM ini bu, ini salah satu sumber pendapatan terus sebagai sekitar itu disisikan untuk pesantren dan Al-Quran. Dan juga sini sampai mengenalkan budaya lokal kita Palembang Sumatera. Makanya di bawah ada songke, ada kota, ya, ada tadi. harapan Bapak ke depannya Pak? Jadi hak kami ke depan sebagai pemandu atau sebuah ini ya, kita sebagai warga Palembang, Sumatera, umat Islam, mungkin dari Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua, dari sama-sama ke Merauke ya, mari berkunjung beramai-ramai ke akun kita. Khususnya kita di Palembang, Sumatera. Kalau bukan di Palembang, Sumatera atau umat Islam, ya siapa lagi yang akan menghargai karya beliau ini. Nah, jadi ini salah satu untuk menjaga dan menghargai karya Ustaz. Kalau muslim itu kan peninggalan sejarah, tetapi Ustaznya membuat sejarah. Maka di sini ditulis namanya Bait Al-Quran Al-Akbar, Bait Al-Rumah Al-Quran Al-Akbar besar, rumah Al-Quran besar. Jadi awalnya rumah Ustaz. Ya, kalau museum itu dia dibuat ke semua bu. Kalau museum itu paling kita umur itu lah mungkin 1 tahun, ya. Berarti baru berapa tahun? Ya, berapa tahun? Sampai 2010, anggaplah 2010 sudah selesai kan. Sekarang baru 2024, lebih kurang berapa? 24 tahun dah ya. Nah, Al-Quran ini bisa lebih maju lagi ke depannya dan pembangunan bisa selesai. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya. Pak.